Halo my friends, balik lagi di Nata Bercerita. Cerita santai penuh makna. Diceritakan, ada seorang wanita nakal di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari, ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Dan setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang bersamanya dengan syarat membayar 100 dinar. Yaps. Wanita itu pun membuka kesempatan pada siapa saja yang tertarik dengannya asalkan membayar dengan nominal tersebut. Hingga pada suatu hari ada seorang pemuda abid atau ahli ibadah yang lewat depan rumah wanita itu. Dan ketika melihat si wanita, sebagai manusia biasa, dia pun tergoda. Lantas, abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, hal itu tak kunjung hilang. Hingga pada akhirnya, pemuda abid tadi memutuskan untuk bekerja keras agar bisa mengumpulkan uang untuk bersenang-senang dengan wanita tadi. Bahkan, ia sampai menjual perabotan rumahnya dan semua barang yang ia miliki hingga terkumpullah uang 100 dinar itu. Dan setelah terkumpul, pemuda abid tadi segera bergegas pergi ke rumah wanita dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Hingga tibalah waktu yang telah ditentukan. Pemuda abid tersebut menemui si wanita. Wanita tadi telah siap dengan segalanya. Ia berdandan dengan cantik sekali dan duduk di atas ranjang. Tapi tiba-tiba pemuda tersebut berkata, "Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu." Wanita pelacur tersebut lantas memintanya untuk masuk. Dan tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Akan tetapi, tiba-tiba dia terhenti dan berkata, "Tidak, sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu," ucapnya dalam hati. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri dari hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar hebat dan raut wajahnya berubah. "Biarkan aku keluar dari sini, 100 dinar ini milikmu," ucapnya tegas. Melihat keadaan yang aneh itu, si wanita pun lantas bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tapi kenapa ketika sudah tercapai, kau malah pergi begitu saja?" Laki tersebut tetap dengan pendiriannya. "Tidak, aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan padamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar. Assalamualaikum." Wanita itu kembali bertanya, "Hei, apa kamu tidak akan berbuat apapun padaku?" "Tidak," tegas pemuda tadi sambil berlalu. "Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu," ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Laki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita. Tapi wanita itu tetap saja tidak mengizinkannya, hingga laki-laki itu mau menjadikannya istri. Nah, singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah si perempuan. Tapi sebelum pergi, ia sempat memberitahu nama dan rumahnya. Nah, sejak ditinggal oleh pemuda abid tadi, si wanita itu diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, "Ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya," dan ia merasa sangat takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga. Seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan ini." Lantas wanita itu pun bertobat. Hingga pada suatu hari, ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki tadi dengan penampilan yang berbeda, tertutup
bahkan menggunakan cadar. Nah, setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun sayangnya, begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi dulu, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras dan meninggal dunia. Yaps, tiba-tiba. Setelah kejadian itu, si wanita tersebut semakin bersedih. Hingga akhirnya ia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa laki-laki tadi memiliki saudara laki-laki yang soleh juga, akan tetapi miskin. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu pun menikah dengan saudara laki-laki tadi karena kecintaannya pada saudaranya. Nah, dikisahkan di antara keturunannya tadi itu ada salah satu dari mereka itu merupakan nabi dari keturunan Bani Israel. Dan beberapa pendapat pun menyebutkan wanita tersebut bernama Al-Malikah. Nah, jadi itu dia cerita singkat tentang wanita pelacur yang bertobat sehingga ia memiliki keturunan yang baik dan soleh. Ya, gitu teman-teman.